Jelas sebelum teriakan itu pecah, mereka semua bersandar satu sama lain. Pintu yang sama yang telah melakukan pemanasan satu sama lain di kelompok laporan malam yang gelap menghilang. Dan ketika Mu Ciyu melihat ke belakang, dia melihat si Su Fang yang berwajah pucat, tersenyum muram padanya. Orang-orang itu menembak. Mata Qin Yichen terpesona, meskipun sangat tidak nyaman melihat istana kayu. Bahkan jika dia menggunakan istana kayu sebagai umpan, dia harus membantu saat ini. Jadi ketika dia mendengar jeritan, Qin Yichen menghunus pedangnya dengan mengesankan. Tetapi pada saat dia menghunus pedangnya, dia hanya bisa samar-samar melihat bayangan gelap berkedip oleh Mu Xinggong. Dan kemudian, lebih dari 20 murid Mu Xinggong jatuh satu persatu. Qin Yichen menarik napas, dan dalam sekejap mata, para murid Mu Xinggong semuanya mati. Bagaimanapun, Mu Ciyu juga seorang kaisar yang hebat. 20 murid aneh ini juga dapat dianggap sebagai murid elit istana kayu. Bahkan jika dia mengambil tembakan, tidak ada alasan untuk diam-diam membunuh lebih dari 20 murid elit besar begitu cepat. Qin Yichen terkejut, keberadaan di malam yang gelap begitu menakutkan. Mengapa dia bahkan berpura-pura menjadi hantu? Dan apa sebenarnya ini? Apakah itu benar-benar klan elf? Wen Qing, pegang aku. Orang-orang ini tidak mudah. Qin Yichen menjadi tenang. Di belakangnya adalah Putri Wen Qing. Tidak peduli seberapa takutnya dia tidak bisa mundur. Namun, Qin Yichen mengerutkan kening. Wen Qing, aku memintamu untuk memelukku, tetapi tidak membiarkanmu mencubitku. Tidak hanya itu, Qin Yichen juga merasakan tangan Giok ramping meraih di belakang punggungnya. Dao Rou, tidakkah kamu membiarkanmu memegang Kongwu? Kamu meraihku. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, mata tajam Qin Yichen bergetar seperti pisau. Itu tidak benar. Telapak punggungnya bukan untuk meraih dirinya sendiri, tetapi untuk merobek punggungnya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Tanpa ragu sedikit pun, jintu di tangan Qin Yichen mekar pada saat ini. Dan dia melihat ke belakang dan dengan marah, karena dia tahu itu bukan Wen Qing. Bahkan jika Wen Qing takut, dia tidak akan menggunakan jenis kekerasan kasar yang bisa merobek punggungnya. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Itu menebas ribuan pahlawan dengan satu tusukan. Tetapi itu tidak dapat membangkitkan ribuan kuda untuk berlatih seperti sebelumnya. Itu hanya menebas tusukan yang menyilaukan di malam yang gelap. Tetapi yang mengejutkan Qin Yichen adalah dia dipotong ke langit. Tidak hanya itu kosong, tetapi di belakangnya kosong. Qin Yichen terkejut. Dia melihat sekeliling. Tidak hanya Putri Wen Qing yang bersembunyi di belakangnya telah menghilang, tetapi bahkan saudara-saudara pengamat bintang di sekitarnya, Yao Yue Kong, tidak dapat ditemukan. Malam yang gelap itu panjang, dan Qin Yichen adalah satu-satunya yang tersisa di antara gunung dan hutan yang kosong, yang membuatnya bertanya-tanya, tetapi dia tidak panik. Malah berdiri di malam yang gelap sambil berpikir cepat. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah jalan yang mengisi malam yang gelap mengaburkan persepsiku. Wenxing dan yang lainnya ada di sisiku, tetapi mereka membuatku tidak dapat melihatnya. Yang kedua adalah bahwa jalan ini telah mengacaukan waktu dan ruang, memisahkan kita semua. Qin Yichen bergumam diam-diam. Dia merasa bahwa kemungkinan kedua adalah yang terbesar, karena kemungkinan pertama adalah bahwa jalan mengaburkan persepsi semua orang, dan semua orang baik-baik saja untuk mengatakan, apakah Taoisme Brother Stargazer yang bijak dan kuat begitu mudah ditekan? Terlebih lagi, ruang dan waktu yang kacau telah lama menjadi pertanda. Misalnya di kota Yongye, kecepatan aliran di tengah malam berbeda. Mata ilahi Qin Yichen bersinar, dan waktu dan ruang Dao Wei bekerja seperti ini, yang memang merupakan efek magis. Pisahkan musuh ke dalam ruang dan waktu yang berbeda, lalu hancurkan mereka satu persatu, dengan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Saat ini, saya masih memikirkan keuntungan dari metode aneh ini. Dan itu benar-benar dipengaruhi oleh Brother Stargazer. Qin Yichen menjadi tenang, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, mencari sedikit kesenangan untuk dirinya sendiri di malam yang gelap. Tetapi sendirian, di tengah malam ketika dia tidak bisa melihat jari-jarinya, sangat mudah untuk takut. Tapi Qin Yichen menunggu kesempatan. Dia terus melihat sekeliling, dengan pisau di tangannya, seperti seekor citah dan harimau yang terus berusaha membunuh pemburu dalam kegelapan. Dengan kata lain, masih belum diketahui siapa pemburu dan siapa adalah mangsanya. Qin Yichen percaya bahwa malam gelap yang luas ini hanyalah manifestasi dari jalan tanpa batas, dan dia bahkan tidak perlu takut akan kegelapan gelap leluhur hitam, apalagi sekarang. Tapi malam yang gelap tidak sunyi, bahkan ketika Qin Yichen terus berguling-guling di tempat, dia terus berjalan bola-balik di antara sosok-sosok itu, seperti hantu dan iblis yang menginjak gunung dan hutan, berkeliaran di antara pepohonan, dan seperti serigala. Terus-menerus mencari cacat Qin Yichen, berikan pukulan fatal. Tiba-tiba, Qin Yichen sepertinya memperhatikan bahwa dua sosok tidak bergerak di malam yang gelap, dan bahkan suara tulang dan otot yang patah terdengar, yang membuatnya penasaran. Jebakan. Kalau begitu biarkan aku menginjaknya. Pada saat itu, alis Qin Yichen mekar,
dan matahari yang terik menghormati murid langit naga, terbuka. Mata naga terbangun, dan Qin Yichen berdiri dalam kegelapan seperti dewa bermata tiga, dan mata naga budidaya seumur hidup Kaisar Matahari ini akhirnya menghancurkan malam di depan matanya dan terkoyak. Matahari bersinar di malam yang gelap, yang juga memungkinkan Qin Yichen untuk melihat dengan jelas dua sosok tidak jauh yang tampaknya terjalin dan tidak pernah bergerak. Namun, foto ini tidak masalah. Adegan di depannya membuat Qin Yichen ngeri. Kedua sosok yang terjalin itu ternyata adalah murid istana bawah tanah, menggerogoti tenggorokan murid istana kayu. Ketika tatapan Qin Yichen hilang, murid Muxinggong belum mati, tetapi tenggorokannya dimakan oleh murid Muxinggong seperti binatang buas. Suara trakea dan tulang tenggorokan dihancurkan persis seperti yang didengar Qin Yichen barusan. Suara teredam dari batu dan kayu pecah. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan ketika tatapannya keluar, murid istana bawah tanah tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mulutnya penuh darah, kepalanya berserakan, dan matanya tertutup kabut abu-abu, seolah-olah dia masih hidup di istana bawah tanah. Muridku, aku tidak akan pernah melakukan hal kejam seperti itu kepada teman-temanku. Dan murid istana bawah tanah tampaknya sangat takut pada Qin Yichen, atau lebih tepatnya, dia takut pada matahari. Ketika matahari yang terik bersinar, murid istana bawah tanah tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menutupi pipinya, dan kemudian menggunakan sesuatu seperti binatang. Dengan gerakan seperti itu, anggota tubuhnya terbang, dan dia tiba-tiba melarikan diri, menyatu dengan kegelapan malam. Adegan ini agak mengejutkan Qin Yichen. Dia sudah terlambat untuk menyelamatkan murid istana Muxing. Dan yang membuatnya merasa serius adalah ketika dia berubah menjadi murid surga naga matahari yang menyala-nyala. Mata naga terbuka, itu benar-benar berubah menjadi lubang. Matahari terik ratusan ribu mil baik-baik saja. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen bisa merasakan bahwa meskipun dia telah mendesak kekuatan sucinya secara ekstrim, tatapan matahari dari matahari yang terik Zunlong Tiantong hanya bisa menunjukkan 10 kaki di depan. Dan bayang-bayang di sekelilingnya terus-menerus berputar-putar. Pupil langit naga mataharinya yang menyala-nyala dicap di tengah alisnya, yaitu, itu hanya bisa bersinar di depan matanya. Punggungnya masih di malam yang gelap, dan tidak ada pendamping untuk bersandar satu sama lain. Yang tidak diragukan lagi menjadi kelemahan, cepat atau lambat akan diserang.